Nah, kita hormati sebagai sang penebus. Nah, mengapa harus Santo Yusuf? Bagi kalau Santo Yusuf adalah figur yang cocok bagi gereja dan dunia, yaitu sebagai model orang yang bekerja di belakang layar demi kepentingan yang bersama-sama manusia di masa pandemi corona ini. Orang-orang yang di dokter, perawat, guru, publik, dan orang-orang mendedikasikan hidupnya bagi keselamatan manusia. Nah, mengapa Santo Yusuf? Menurut Paus, siapa Paus itu? Bapak Paus siapa? Yang kalian tahu Bapak Paus apa? Bapak Paus? Bapak Paus? Siapa? Ya. Pemimpin? Yes. Nah, paham ya sampai sana ya. Bagi Bapak Paus Fransiskus yang sekarang, Santo Yusuf itu figur yang cocok bagi gereja dan dunia, yaitu sebagai model orang yang bekerja di belakang layar demi kepentingan dan keselamatan umat manusia. Kepentingan dan keselamatan manusia. Itu yang harus diingat oleh Ananda ya. Ia bekerja di belakang layar, tidak mau di pamer gitu enggak, tapi dia bekerja di belakang demi kepentingan untuk keselamatan siapa? Manusia. Nah, di masa pandemi sekarang kita sibuk pakai masker. Kenzi, take it. Di masa pandemi corona ini, orang-orang biasa seperti dokter, perawat, itu apa? Guru, pekerja publik, dan para relawan mendedikasikan hidupnya bagi keselamatan umat manusia. Kalau dokter menyembuhkan. Kalau perawat sama, membantu dokter untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, kalau bagaimana? Oke. Pekerja publik. Banyak. Kalau swasta atau wira swasta juga sama membantu yang manusia, yang jelas ya. Dokter juga bisa membantu hewan kan? Ya. Mendedikasikan hidupnya, memberi dirinya seperti Santo Yusuf, memberi diri seutuhnya untuk kepentingan bersama, menolong semua orang. Seperti niat yang kalian buat, yang kalian tulis di buku pastoral kemarin. Ada buat seperti itu kemarin kan? Apa coba? Niatnya memberikan diri seutuhnya untuk kepentingan bersama. Kalian belajar untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan diri sendiri saja? Enggak. Tapi juga untuk kepentingan keluarga, semua orang ya. Punya cita-cita kan? Apa cita-citanya? Coba teacher mau tahu. Programmer. Kevin? Belum kepikiran. Cita-cita Gaby apa nak? Pengusaha. Apanya? Kenny? Bajak laut. Bagi keselamatan manusia ya, ingat, ini memberikan diri seutuhnya bagi keselamatan diri manusia. Ya, ready? Jadi apa? Guru mat. Say with me. Ya. Ya. Apa? Kenapa ya? Oh. Buang ke apa nak? Tong sampah nih. Are you okay? Oke. Tong sampah ada di dekat tangga. Dekat tangga sana nak.
Oke, kembali ke para relawan. Nah, banyak kejadian di Indonesia seperti baru-baru ini. Apa di NTT? Anda tahu? Apa nih? Nah, orang yang para relawan memberikan dirinya untuk membantu. Begitu juga dengan Ananda, pastoral sekolah hari ini, untuk berguna di masa depan biar bisa membantu banyak orang. Oke, bisa kira-kira paham sampai sana? Dibangun niatnya dari sekarang. Aku nanti kalau sudah besar nanti jadi orang yang berguna bagi orang lain. Siapa contohnya yang di depan kalian sekarang? Nah, siapa lagi yang bisa kalian lihat? Yesus, ya. Yesus walaupun hanya seorang anak tukang kayu, tapi juga bisa membantu orang lain. Seperti apa yang dilakukan Yesus? Melakukan mukjizat. 1. Menghapus dosa. Ya, mengampuni dosa orang lain. Yesus juga melakukan mengubah memberikan ajaran. Gitu? Ya, air jadi anggur. Itu mujizat Yesus yang pertama, Gaby. Membangkitkan orang lain. Yang di rumah coba one by one. Menyembuhkan orang buta, Kenny. Ya, mujizat Yesus. Udah tadi, bagus. Oke. Ya. 5 roti menjadi 5.000 untuk orang, 5.000 orang. Ya, Gaby? Yes, Sherlyn, coba. Apa sayang tak dengar, teacher? Coba ulang. Udah deh. Membangkitkan orang mati. Ya, betul. Oke, kita lanjut lagi ya. Dokter, guru, dan para relawan tadi headline berita di media. Namun tulus mengabdi dan melayani. Ya, seperti Yesus tulus mengabdi dan melayani para muridnya. Walaupun ia raja, walaupun ia Tuhan, ia mau mencuci kaki para rasul. Ia melayani, tidak tinggi hati kan? Coba kita manusia kalau dapat gelar apa sedikit atau apa dapat pujian sedikit pasti mulai sombong. Ya. Nah, yang harus kita tiru adalah Yesus dan Santo Yusuf, mau melayani dan membantu orang lain. Itulah contoh aktual semangat Santo Yusuf. Ia seorang ayah dan pekerja yang tulus. Ya kan? Siapa yang melindungi Maria dan Yesus? Santo Yusuf. Demi apa Santo Yusuf melindungi Maria dan Yesus? Demi keselamatan umat manusia. Tanpa banyak tampil dan dalam diam, ia turut dalam karya keselamatan Allah. Krisis global karena pandemi corona menantang kita berbela rasa seperti Yusuf yang saleh. Nah, ini bentuk apa nih? Kita pakai masker ini demi melindungi banyak orang dan melindungi diri sendiri. Oke, Nia, stop it. Kita lanjut dengan sebuah hati Bapa. Boleh Anda catat? Ya, yang itu dengan sebuah hati Bapa.
Ya. Alah. Di sini. Emang muat tadi? Muat. Oke, Arthur. Arthur di depan aja nak, kau tak nampak nih. Diisi kegiatannya. Iya. Vito geser kita susinya nak. Nanti kena kaki Arthur. Isi semuanya. Iya. Dengan sebuah hati Bapa, yakni bagaimana Yusuf mengasihi Yesus. Oh, Obed nggak bisa lihat juga. Gampang ya kan? No, Obed. Dengan sebuah hati Bapa, yakni bagaimana Yusuf mengasihi Yesus, yang oleh keempat Injil. Coba sebutkan Injil itu ada 4. Apa aja tadi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menceritakan sedikit namun cukup untuk menjelaskan Bapa seperti apakah diri Santo Yusuf dan misi apa yang dipercayakan kepada Santo Yusuf oleh Allah Sang Penyelenggara. Santai ya, kayak di pantai ya. Nah, siapa 2 penginjil yang telah menyoroti tokoh ini? Yang membuat Matius dan Lukas. Itu. Simak pertanyaan sejarah. Siapa yang menyoroti tokoh ini? Matius dan Lukas. Matius dan Lukas. Kenapa nak? Bet, hadap sini. Dibilang jaga jarak, malah apa? Meren? Selesai? Belum. Dengan sebuah hati Bapa,
Udah semuanya. Udah cairan. 12 ya, kurang 2 orang. Ken, saya bilang apa tadi Ken? Nggak boleh dempet-dempet. Ayo Ken, cepat Ken. Geser tadimu di situ. Kenapa nak? Dah, Bet. Cepat. Lagi nak? Oh, buang air kecil. Gak usah lari-lari lah. Bet. Kevin. Finish Bet. Iya, cepat. Hitungan 3 harus selesai. Hitungan 3 harus selesai. Vin, bisa pergi ke situ. Lagi. Oke.
Baca aja. Silahkan buka kitab. Iya, yang belum siap cepat siapkan. Injil Lukas Dan ia berapa jas? Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang terhormat. Lukas 2 ayat 7. Wah, kita suci semua ya hari ini. Bagus. Baca Vin. Ingat, kalau baca kitab suci harus dibilang dulu judulnya apa, bacaannya dari Injil apa, atau dari kitab apa. Ya, pembacaan diambil dari Injil Lukas, bab, sebut babnya, bab berapa? Bab 2 ayat 7. Judulnya apa? Nah, begitu dia. Kalau setiap teacher tunjuk orang atau Ananda membaca kitab, paham? Coba ulang ya. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 7 dengan judul, sebutkan judul, baru baca. Oke? Yuk. Serentak, kompak. 1 2 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang agaknya juga boleh bolong dan segala macamnya dan berbagai dan berubah dan dalam keadaan darah dan mereka Kenny sendiri kan anak baca. Ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ingat, teacher bilang kalau mau baca kitab suci apa yang bilang dulu? Bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 7. Kelahiran Yesus. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah Injil Tuhan. yang lain jawabnya, terpujilah Kristus. Paham sampai sana anak-anak? Cara membaca kitab suci ya. Kalau ditunjuk kita bilang dulu apa? Bacanya dari mana? Ayatnya berapa, babnya berapa. Kalau sudah selesai dibilang, demikianlah Injil atau Sabda Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Vito, Arthur, sudah? Nah, sekarang lanjutkan ke Injil selanjutnya. Yang di rumah Mat 2 ayat 1 sampai 12.
Sudah ketemu? Sudah ya. Baca secara bergantian ya. Kita fokus ke Injil ini aja dulu. Injil Matius bab 2. Mulai, itu kitab suci bukan buku sembarangan. Nggak boleh diempas-empas, nggak boleh dilongkahi ya. Itu semuanya ya. Mulai dari Sergio. Dari Matius, Injil Matius ayat 42 ayat 1 sampai 17. Sampai 12. Ayat 12 orang Majus dan Timur. Dan sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di kanan Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat buku Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tengah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali tanah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan diri bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah selidikilah dengan sama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan melihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat. Oke, cukup. Lanjut Kenzi. Ketika mereka melihat itu sangat berbicara mereka, maka Tuhan mereka dengan rumah dia oleh anak itu dengan dia artinya kami hidup di rumah dia. Mereka pun membuka tempat-tempat melihatnya dan menyembahkan kepadanya, yaitu emas, perhiasan dan mur. Dan karena juga kematian dalam diingatkan dalam supaya jangan kembali kepada Herodes karena pertama mereka menjadi mengalami dia. Setelah orang-orang berangkat maaf mereka keluar Sampai 12 Kenzi. 12. Kalau sudah selesai dibilangnya apa? Kalau sudah selesai bilangnya apa Kenzi? Demikianlah Injil Tuhan. Karena yang kita baca Injil Matius dan Injil Lukas. Oke, sekarang teacher kasih kesempatan masing-masing membaca dalam hati. Nanti pilih satu ayat, mana yang berkesan menurutmu, yang menyentuh hatimu, ya. Tulis alasannya kenapa pilih itu. Baca dulu sampai selesai. Kedua-duanya. Yang di rumah juga ya, baca kedua Injil tersebut dalam hati, lalu pilih satu ayat. Pilihannya ayat berapa, Jar?
Terserah Irene mau pilih ayat yang mana. Yang penting yang dibaca kedua-duanya, Lukas tadi dan Injil Matius. Oke, John. You got it? Oke. Obed, baca lagi Obed, bukan tiduran. Aurel baca dulu nak, baru ditulis. Oke. Kalau yang Matius yang mana, Jar? Kan ada di chat box, teacher sudah ketikkan. Oke, Jar. Obed. Enak kali Fel. Posisinya enak kali. Bagus, bagus. Nanti encok pinggangmu sebelah sana. Selama kegiatan teacher memvideokan loh. Ken, bagus. Kenapa aja? Selama Jangan habis memori. pastoral. Enggak lah. Kita video kan, Jar. Ya Bet ya. Obed. Teacher izin ya pakai HP-mu ya. Enggak kan habis kan memorinya kan? Besar memorinya ya. Ya baca lagi kitab sucinya. Rupanya sampai di rumah sudah pikiran kabro itu jam 3. Pikiran di satu dulu kaca dulu. Malam pasti dia di satu situ gila langsung tetap satu langsung. Izin jamu terang-terang kamu. Sampai mana lagi? Ya. Ken. Ya. That's a bad idea. Itu jelek sekali. Jadi selesai baca kitab sucinya. Udah ketemu belajar ayatnya tapi tidak tahu alasannya. Nah, baca lagi udah sampai ketemu alasannya. Nih ya. Baju sedikit. Baju. Jangan dekat-dekat sama Arthur. Jar, jar. Oke. Yang dipilih ini Matius atau Lukas? Kedua-duanya terserah mau pilih dari Injil Lukas atau Injil Matius. Oh boleh ya? Oh, satu Lukas, satu Matius. Coba. Oh. Satu ayat dari Injil Lukas, satu ayat dari Tapi ada dulu aja cuma satu ayat. Ya, berarti pilihlah ayat itu. Coba. Dengar alasannya. Coba satu ayat. Maksudnya Ayat itu ya. Ya. Nah, ini itu. Yang kita apa artinya? Ken? Oke, ini nanti kita kasih nilainya dulu. Sikapnya dari kemarin dari bilang baik-baik. Dah. Sudah pilih satu ayat. Injil Lukas sudah dibaca. Dah. Injil Matius. Dah, tulis lagi satu ayat cepat. Di buku pastoral.
Satu ayat. Sepanjang ini ditulis Satu ayat. Ayo cepat tulis, jangan lagi banyak alasan. Ayat yang berkesan. Ya, yang paling berkesan bagimu di bagian mana itu? di hari kedua. Isi bagian atas. Ya. Tulis langsung nak, jangan dikasih tahu temanmu. Tulis langsung biar cepat. Buku pastoral nak. Isi kegiatan ada. Isi kegiatan ada. Isi kegiatan aku yang sudah dipakai untuk Ya. menulis yang tadi atau yang baru lagi. Yang itu yang tadi. Tapi kalau nggak cukup jadi tinggal bikin. Muat-muatkan. Lanjutin jadi. Kan hari kedua tadi kan? Ini kan ada dua. Ya, tulis di sini. Sudah ada isi kegiatannya di mana? Teacher bilang tidak berdiskusi tapi tulis langsung ke buku tulismu cepat. Seperti biasa. Ken? Finish? Belum ya. You enggak punya pena? Punya. Tulis. Di buku pastoral ya, cepat. Sherlyn, mana buku pastoralnya, nak? Buku pastoralmu? Ayo tulis. Right now. Satu ayat favoritmu, tulis di buku pastoral. Di buku tulis, Sherlyn tulis. Di buku pastoral, teacher bilang. Yang Matius boleh, yang Lukas boleh. Tapi kayak pilih ayat apa kayak apa. Misalnya, ya yang paling Nia favoritkan. Dia sukai ayat mana? Ingat Ya ya? satu ayat kan. Satu Ini ayat. satu ayat tuh maksudnya yang ini misalnya dia semua ini. No. Misalnya, Arthur pilih ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah. Nah, kenapa Arthur pilih bertobat? Pilih ayat 17 karena di situ Yesus mengajak kita untuk bertobat dan lain-lain. Begitu. Oh, ya. Jadi satu kata. Satu kali. satu ayat. Misalnya ini ayat, contohnya ayat berapa nih? 12. Dan karena di apa tuh? Terbalik bacanya bingung. Nah. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Misalnya ini ya, misal saya pilih ini karena mereka
diberitahukan untuk kembali kepada Allah. Nah, diberi petunjuk kepada Allah, kembali kepada Allah. You got it? Yes. Nih ya, lompat-lompat itu kitab suci loh. Dah? Kita lanjut lagi. Dah muat. Sesudah perjalanan panjang dan melelahkan dari Nazaret ke Bethlehem, ia melihat Mesias yang lahir di sebuah kandang, karena di mana-mana tidak ada kamar untuk mereka menginap. Ia menyaksikan para gembala yang menyembahnya dan para majus yang masing-masing mewakili bangsa Israel dan bangsa-bangsa tak, Kevin? Bangsa-bangsa tak apa, Fir? Tak ber nampak, cari posisi yang nampak. Di bagian paling bawah. Paling bawah. You lihatnya ke sana tadi, tentu lah ya, tak nyimak, tak nampak jadinya. Serlin, bisa ke sana nak. Terus belakang. Oke. Bukumu. Oke, kita lanjut ya. Ini satu ayat yang teacher suruh pilih. Kok lama kali? Satu ayat, misalnya ayat 7, tulis ayat 7. Dah, kenapa alasannya saya suka ini. Tulis juga boleh, cepatlah selesaikan tulisnya. Dah, yuk kita lanjut cepatlah. Ini materi kita banyak lagi ha. Iya, panggilan suara Bet. Biar aja lah Bet, nanti. Kita lanjut, ayo cepat Ken. Kita tahu bahwa ia adalah tukang kayu. Tukang kayu yang bagaimana? Yang bertunangan dengan Maria. Ya. Seorang laki-laki yang
adil, selalu siap sedia untuk melakukan kehendak Allah yang dinyatakan kepadanya dalam hukumnya. Dan melalui keempat mimpi bisa Anda baca dalam Injil Matius bab 1. Catat aja kitab sucinya nih, nanti baca di rumah. Coba kitab sucinya, ayat-ayat kitab sucinya. Ready? Do you hear me? Catat itu bacaan-bacaannya. Ya, bacaannya aja. Misal Mat 13 ayat 55, Mat 1 ayat 18. Cepat di buku pastoral, di buku tulis. Nanti dibaca di rumah ya. Di buku tulis. Di buku tulis. Refleksi pribadi nggak pakai Ya, itu dicatat ya. enggak apa sih? Mat 13. Bacaan kitab sucinya aja. Isinya juga. Hai. Mat 3. Kan udah teacher bilang Mat 13 ayat 55. Mat 1 ayat 18. 18. Yang di atas Mat 1 ayat 18. Lukas 1 ayat 27. Mata teacher masih sehat, Nak. Iya, dipikir teacher mana masih 9. Ya, lama-lama aku jadi faktor yang kelas ya. Ya. Arthur, dicatat bacaan kitab sucinya nanti baca di rumah. Dicatat aja dulu. Dah, siap. Lanjut. Awas. Dicatat aja, Nak, bukan baca sekarang. Mana buku apa sekolahmu mana? Lupa dibaca gimana? Pastoralnya udah penuh ya. Yang ini. Jadi bikin yang baru. Yang ini udah Refleks penuh. pribadi nggak? Catat di sini aja. Ini kan muat ini, Mas. Ini. Muat tuh, Mas. Ininya aja. Tengok nih, tengok di layar. Ini, ah. Mat. Look. Mat. Look. You understand? Oh, itu. Iya, cepat. Awas aja. Ininya aja dicatat. Mat. Look. Gimana? Dicatat. Nggak mau. Buku pastoral. Yang baru itu yang Yang hari kedua. hari kedua ya kayak yang baru hari kedua. Mana bukumu? Coba sini. Iya, sebelum yang ini yang paling berkesan teacher Sulu kan isinya nggak usah dicatat ya. Enggak. Oh. Tapi kan udah mau baca kan. Ya udah. Nah, tulis di sini. Mat berapa itu? Lukas berapa itu? Semuanya. Iya benar. Arthur duduk cepat. Iya benar teacher. Terus tadi dia bolak-balik aja. Kagak jelas. Oke, kenapa lagi? Itu nanti dibaca saja, Cak. Itu dibaca aja di rumah. Ya catat itu dulu cepat. Nanti yang udah itunya itu dibaca. Tapi baca di rumah bukan sekarang. Ya, Nak ya.
Nah kan, goyang jadinya. Di bawah aja tulisnya, nah. Hah? Ya pikir lah. Bukunya dikumpul ya. Iya, ini. Semuanya, jangan ini aja. Oh. Babnya. Babnya. Bab dua. Yang Matius 13 itu Eh. mana? Di atasnya udah. Di atasnya. Jangan kita tengok. Yang ini kan belum tuh. Mat 13 kan belum. Mat 13 ayat 55. Berapa lagi? Mat 1 ayat iya. Oh, Skipnya sah. ini Cak. Nanti. Nah, tuh lanjutkan lagi nih. Kevin. Dah, kita lanjut. Vin, situ. Lagi terus. Oke. Belum siap. Hah? Apa tuh, Cak? Dibaca aja. Ya, baca aja. Itu surat apostolnya adalah menyampaikan secara kita kepada semua. Tujuan surat apostolik ini adalah Dengan utamanya dan sampaikan pada kenyataan untuk Vin. Baca. Ya nanti aja, nanti baca dulu. Awas kita sucinya dilongkah-longkahin orang itu, kita sucinya. Dah. Catat lagi bacaannya. 1 Timotius bab 2 ayat cepat. 1 Tim 2 ayat 5. 1 Yohanes, 1 Timotius, 1 Tim itu. Satu Yohanes bab 2 ayat 1. Ibrani Ibrani bab 7 ayat 25. ayat 25. Udah selesai. 1 Tim 2 ayat 5. Roma ayat 8 ayat 34. Sudah, Cak? Dah. Itu masih diperbesar doang itu. Roma itu sama dia, teacher hanya memperbesar layar. Bagi orang yang buta kepada Sudah selesai Sergio, Kenzi, udah, Cak. Kenzi. Kok LDR? IBR. Ibrani. Dah. Semuanya, Cak.
1, 2, 3 bacaan. 4 bacaan. 1 Yohanes bab 2 ayat 1. Dah. Dan ya? Apa aja? Udah selesai ini? Udah. Nih ya? Dah. Ya. Semuanya, empat-empatnya. Yang pasal itu kan? Yes. Ya nanti teacher kasih. Dah, teacher lanjut ya. Sergio. Ada lagi deh. Geser. Catatkan. Catat bacaan aja. Marilah kepadaku Mata kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kebahagiaan. Oke. Bacaan dari Injil Matius. Catat tuh, Cek. Bacaannya aja. Cek dikit ya, database-nya. Bacaannya aja. Matius Oh, waktu baca ini yang itu yang paling oke, Matius tuh, Matius 11. Udah Serlin? Udah Serlin? Sudah. Yang bilang Den ini nanti D nilainya 5. Mau? Dah, tinggal catat satu kor aja nya sebentar itu. Ini udah penuh, tasnya di mana Cek? Nih, udah penuh. Cepat. Cepat Arthur, cepat. Dah, waktu kita habis. Ya kan? 9:30 loh. 3 menit lagi. Oh ya. Dah. Kita baca sama-sama yuk. Salam penjaga sang penebus. Dari yang jahat. Habis. Ya. Nanti sampai rumah buka kitab sucinya, lalu dibaca. Bikin foto lagi membaca. Lalu tugasnya adalah kirim ke teacher beserta, kan makanya disimak teacher lah.
Udah beres-beres lah dulu biar teacher tidak ulang-ulang. Kumpul. Itu gimana? Hanya mau foto kita lagi mau baca aja. Habis itu sudah. Oh, iya. Tapi betul-betul dibaca ya. Besok teacher tanya, siapa yang tidak membaca, ketahuan siapa yang tidak membaca. Pasti ingat. Dia upload ya. No. Dipahami saja. Wow. Oke? Mana buku pastoralnya? Kalau dikumpul bagaimana mau tahu halaman berapa saja, Cak? Nanti teacher kirim. Oh. Tanda tangannya sudah? Tanda tangan? Nanti teacher kirim ke grup ya. Nanti dibaca, dihafalkan. Dipahami aja. Tapi harus dihafal juga untuk nanti ditanya. Dipahami, bukan dihafal. Kalau dipahami, Kalau dipahami itu lebih lama tinggal di otaknya nanti. Tapi kalau dibaca sebentar ingatnya. Dihafal. Ya. Stop it. Dah. jadi nanti pas Beko habis dibaca, besoknya lagi ditanya. Besoknya lagi ditanya. Ya. Oh. Oh ya, duduk dulu makanya duduk yang rapi. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dah? Thank you. Duduk yang rapi. Kemarin teacher bilang bawa apa? Oh ya, uang kolektif. Kolekte. Uang kolektif.